Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sedang solat Jumat, tepatnya di hari kedua hari raya Aidil Fitri yang kami muliakan. Marilah sama-sama di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kesempatan, Allah yang telah memberikan kita kekuatan, Allah pula lah yang telah menghidupkan kita sebulan penuh dalam bulan suci Ramadan, dan dihidupkan kita pula tiba dalam bulan Syawal, yaitu pada hari kemerdekaan. Semoga Allah pula lah yang akan mampu mengantarkan kita ke bulan Ramadan yang akan datang. Semoga kita bisa beribadah sebagaimana mestinya di dalamnya. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang bersimbah peluh, untayan air mata, berperasan keringat, bahkan banting tulang untuk memperjuangkan kalimat la ilaha illallah, walaupun dicaci, dihina, digojlok, diejek, beliau tetap bersikukuh menegakkan akidah Islam walaupun nyawa menjadi taruhan, karena Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak ada satu agama pun yang akan mampu menandingi agama Islam, agama saya, agama anda, dan agama kita semua. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah seiring bahu seayun langkah dalam membantu perjuangan Rasul menegakkan akidah Islam sampai warna Islam itu hadir dalam relung hati kita hamba Allah yang berada di bawah atap Masjid Al-Atqa Kota Luxmawi. Semoga kalimat la ilaha illallah tersebutlah yang pernah dibawa oleh baginda Rasul yang akan mampu membungkus tubuh kita kala kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita pahami, kita sadari hamba Allah, syariat Islam, akidah Islam yang pernah dibawa oleh Rasul dan sahabatnya 1442 tahun yang lalu, akidah Islam itu pula lah yang sudah mulai diobrak-abrik, dikacaukan oleh umat-umat yang minoritas, dan sekaligus termasuk kita, salah satu orang-orang di antara kita yang mayoritas yang mengobrak-abrik Islam. Semoga tidak termasuk kita yang berada di bawah atap Masjid Al-Atqa Kota Luxmawi. Yang kita hormati guru kita bersama, imam masjid, panitia pembangunan, ketua BKM, jamaah Jumat, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, yang tidak mungkin kita sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Ya Rabb, kami berkumpul di bawah atap rumahmu pada hari yang mulia, yaitu Sayyidul Ayyam. Maka doa kami pada hari ini, kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah dalam syurgamu, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah, orang syi'lun, adun ado yang lun tuan pemulia. Dalam sebuah ayat, dalam sebuah firman Allah, surah Al-Baqarah di ujung ayat 185, Allah menegaskan bahawa walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Apa maknanya hamba Allah?
sebulan penuh kita berpuasa. Kadangkala pernah kita dapati 29 hari, kadangkala pernah kita dapati 28 hari, kadangkala pernah kita dapati 30 hari sebagaimana yang sedang kita lakukan ini hamba Allah. 30 hari tepat kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah som, ibadah yang mengekang hawa nafsu. Kala sempurna, kala sudah kita tunaikan hal tersebut, Allah berfirman, walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan puasamu. Selanjutnya kata Allah, walitukabbirullah ala ma hadakum, bertakbirlah kepada Allah. Siapa yang dianjurkan? Orang-orang yang sudah menyempurnakan ibadah puasa, orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah dalam bulan suci Ramadan sempurna, tidak ada kekurangan, tidak pernah mengalpakan ibadah di dalamnya, dan senantiasa mendirikan malam-malam tarawih. Bahkan di ujung Ramadan mereka melakukan qiyamul lail, i'tikaf di Masjid Al-Atqa dan sekitarnya. Orang-orang yang sudah menyempurnakan ibadah puasa, walitukmilul iddata, yang sudah menyempurnakan ibadah puasa genap 1 bulan dan 30 hari, maka kata Allah selanjutnya, walitukabbirullah ala ma hadakum, bertakbirlah kepada Allah untuk segala sesuatu berupa hidayah yang telah dihadirkan dalam kehidupan kita. Kalau kita kaji hamba Allah, dalam tafsir sering disebutkan dan dijelaskan, Allah sering kadangkala memerintahkan ibadah yang ujungnya Allah perintahkan untuk mengingat dirinya. Contoh dalam surah Al-Jumu'ah, wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard, apabila telah engkau tunaikan salat maka bergerilyalah di atas muka bumi, berpencarlah untuk mencari rezeki. Di ujung ayat tersebut Allah mengingatkan kita untuk berzikir dan mengingat kepadanya, la'allakum tuflihun, semoga engkau termasuk dalam kategori orang-orang yang merdeka. Kita hari ini sudah meraih titel muttaqin. Kita hari ini termasuk dalam kategori orang yang muflih, yang faizin, orang-orang yang sudah meraih kemerdekaan, yang mana sebulan yang lalu kita diujiankan, diberikan cobaan, dilatih kesabaran kita, dilatih nafsu kita, dikekang hawa nafsu kita dari nafsu amarah menjadi nafsu mutmainnah. Selama sebulan kita diuji dan dicoba dalam bulan Ramadan. Kalau kita berhasil melalui ujian, maka akan kita dapatkan kemerdekaan. Orang-orang yang muflih, kata Allah, la'allakum muflihun, orang-orang yang muflih, orang-orang yang mendapatkan kemerdekaan, seyogyanya dan sepantasnya senantiasa ingat kepada Allah dan berzikir kepadanya. Di hari raya bagaimana konteks untuk ingat kepada Allah? Walitukabbirullah, bertakbirlah kepada Allah. Walaupun dalam uraya Aidil Fitri disunnahkan untuk takbir setelah terbenam hari raya, setelah terbenam matahari kala sore Ramadan terakhir, sampai imam berdiri tegak di dalam solatnya. Dalam hari raya Aidil Adha nantinya sampai usai asar hari tasyrik, disunnahkan kepada kita untuk bertakbir kepada Allah. Yang ingin disampaikan adalah takbir kita kemarin, ucapan Allahu Akbar kita kemarin, sangat banyak poin positif, sangat banyak hal-hal yang perlu kita petik di dalamnya. Salah satunya adalah kalimat takbir adalah kalimat pemersatu umat Islam. Walaupun kita berbeda hamba Allah, dari instansi yang manapun, kita kerja di unsur pemerintahan, kita tukang penjual daging, urang mekat engkut, urang pulau gulai, wate hadap kiblat, yang kita ucapkan kalimat yang sama, Allahu Akbar. Tidak ada perbedaan antara orang yang mulia, orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang berada, orang yang hina. Di hadapan Allah sama kita semua disatukan oleh kalimat takbir, yakni Allahu Akbar. Artinya ada hal-hal yang perlu kita analisa dan kita lakukan filosofi terhadap takbir tersebut. Bung Tomo wate gena pemerdeka, wate gena perang Belanda jamun, wate gena perang musuh, wate gena perang para penjajah. Saat beliau ingin menghancurkan para penjajah, beliau pernah berkata dalam sebuah statementnya,
Kalau bukan karena kalimat takbir, tidak ada upaya bagi diriku untuk menggerakkan pemuda-pemudi bangsa, bangkit mereka melawan penjajah sehingga meraih kemerdekaan dalam kehidupan kita hamba Allah. Dengan kalimat takbir, Bung Tomo, Allahu Akbar, tergerak hati-hati setiap pemuda yang memiliki jiwa jihad memerdekakan Indonesia karena kalimat takbir. Bung Karno juga pernah mengucapkan, kalimat takbirlah yang senantiasa menjadi penyemangat bagi orang-orang saat berperang. Lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan, Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya tepat pada 8 Ramadan. Apa yang membuat para pahlawan kita bersemangat? Itulah kalimat takbir yang kita ucapkan hamba Allah, Allahu Akbar. Dalam sehari semalam kita solat, banyak kalimat-kalimat takbir yang kita ucapkan. Bahkan ada dalam suatu kondisi, betul kita tengok lemok, suatu perkumpulan, ada jiwa-jiwa yang rapuh. Kalau kita ucapkan takbir, semua jiwa-jiwa yang lemah bergejolak bangkit kembali. Demikianlah kalimat takbir itu penuh hal-hal yang istimewa di dalamnya. Maka Allah berpesan, usai kita melakukan ibadah puasa, ingatlah kepada Allah, wa litukabbirullah, bertakbirlah kepada Allah, karena kalimat takbir itu akan mendekatkan kita kepada Allah sekaligus akan menjadi pemersatu kita bagi umat Islam. Yang selanjutnya dalam ayat tersebut Allah berpesan, walitukabbirullah ala ma hadakum, bertakbirlah, ingatlah kepada Allah. Dalam tafsir Jalalain disebutkan walitukabbirullah artinya liyadhkurullah, untuk mengingat Allah. Kenapa? Ala ma hadakum, di atas sesuatu hidayah yang telah diberikan oleh Allah. Menyakan karena hidayah Allah, orangnya tanya mungkin hanali mekepiyah. Mungkin karena hidayah Allah mungkin likadanya hanali di bawah Masjid Al-Atqa Kota Luxmawi. Mungkin karena panggilan hidayah Allah kita sudah menyeleweng dan meninggalkan agama. Karena hidayah Allah lah senantiasa yang kita kejar, yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, sehingga Allah memberikan hati kita tenang dan memberikan hidayah kepada kita sehingga kita berkumpul masih mengucapkan takbir dan beribadah kepada Allah. Padum sidra ayah yang cukup mulia, seorang nabi pilihan Allah. Siapa beliau? Nabi Nuh. Seorang Nabi Nuh tidak mampu mensyahadatkan, tidak mampu memasukkan dalam agamanya, tidak mampu berdakwah kepada anaknya, kepada istrinya. Kenapa? Karena tidak diberikan hidayah oleh Allah. Walaupun Kan'an anak darah dagingnya, namun Nabi Nuh tidak memiliki kesempatan untuk memberikan hidayah kepadanya. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, naiklah bersamaku. Giyu'e atu perahu atu betra. Apa dijawab oleh Kan'an? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ayah, lung akan lung pelung atu gunung yang cukup raya dan manyang sehingga lung jiu dari banjir yang drone pegah. Artinya hidayah tidak diberikan, tidak mampu Nabi Nuh memberikan hidayah kepada Kan'an walaupun anaknya. Le takalan kadang-kala sidra tengku na anak kurenggot, sidra orang malim na anak hanapa, sidra orang yang taat kepada Allah na anak lagi belaga. Kenapa? Karena hidayah itu bukan diperuntukkan untuk seseorang yang alim dan mampu memberikan kepada anaknya. Tapi siapapun yang mau menjemput dan berlari merengkuh hidayahnya Allah, maka Allah senantiasa akan memberikan. Nabi Ibrahim kan anak, tapi ayah gopnya. Ayahnya Nabi Ibrahim bukan orang yang kepalang tanggung bejatnya. Bagaimana beliau bukan orang yang menyembah berhala, tapi produktor berhala. Kepegat berhala itu mah legok. Han mampu Nabi Ibrahim Nabi hidayah kepada ayah, karena hidayah itu milik prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih Nabi Muhammad ada sosok yang paling beliau cintai. Beliau pernah berkata kepada seluruh orang yang ada di kota Mekah, jangankan engkau untuk menyentuh Muhammad, satu helai bulunya jatuh, copot dan red utano gekeli Nabi, maka siap tubuhnya gekeli Abu Talib, maka siap tubuhnya Safan Safa berdarah dan siap mati untuk membela Muhammad. Statementnya luar biasa. Beliau membela Nabi Muhammad dalam membawa ajaran Islam, tapi kalau dikumandangkan oleh Nabi, ya ammi, wahai pamanku,
masuklah dalam agama Islam. Itu yang jangan engkau tawarkan kepadaku wahai Muhammad. Walaupun Nabi mampu gebi syafaat kepada katanya, walaupun Nabi mampu gebi penerangan, walaupun Nabi mampu gecok katanya di yaumil qiyamah dalam neraka bangkit, Nabi na kitab, Nabi luar biasa punya mukjizat, tapi menyangkut dengan hidayah, Nabi Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa. Abu Lahab pamannya juga diperuntukkan oleh Allah satu surah yang dicerca oleh Allah, getuna oleh Allah. Selalu kita baca lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan, senantiasa kita lantunkan di ujung solat tarawih, tabbat yada Abi Lahab. Siapa dia? Pamannya Nabi Muhammad. Artinya walaupun seorang nabi yang paling mulia, khatimun nabiyyin, Allah berpesan, wahai Muhammad, hidayah itu tidak kuperuntukkan kepadamu untuk engkau berikan kepada orang lain, tapi hidayah itu adalah milik diriku dan akulah yang akan memberikan hidayah kepada hambaku. Le urang kadang-kala urang syiklun. Pernah masa Nabi Allah Musa, kerana poh urang dalam sebuah cerita yang tanya tume dan sering disampaikan oleh beberapa orang mubalik dan da'i yang tuan baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana dia yang dijelaskan, gepoh urang katruk si kurang pluh si kurang ro. Watenyan gebeda genu taubat, getanyong ba ulama yang selanjutnya. Kiban long kalong poh urang truk sirtuh si kurang pluh si kurang ro. Akankah long ampun oleh Allah Taala? Gejawab le ulama le urang alim tersebut, tidak, engkau telah murka kepada Allah sehingga gepoh orang alim tersebut sempurna tirtu dro kagepo. Watenyan berangkat geja ba ulama yang lain yang na di sekitar beliau. Beliau bertanya, akankah saya diampunkan dosa seperti ini kebejatan yang saya lakukan dalam kehidupan? 100 orang sempurna sudah saya bunuh. Dijawab oleh orang alim tersebut, kalau engkau ingin mengharapkan hidayah Allah, maka Allah akan gejuk hidayah kepada siapapun. Watenyan getaubat gebeda untuk geminah dari kampung tersebut karena di situ banyak orang yang bejat. Wate kena langkahkan kaki galom merempok tempat ibadah, tempat gena taubat, tempat bimbingan taubat dan tempat merenau. Beliau berada di pertengahan jalan lebih 1 hasta, beliau meninggal dunia. Watenya debat malaikat, apakah dia termasuk dalam kategori orang yang taubat ataukah orang yang bejat? Watege uko oleh malaikat, singkat cerita, dia termasuk dalam kategori orang yang taubat dan dianjurkan oleh Allah untuk dimasukkan dalam syurga. Sidra sahabat Nabi yang pernah neudip neperang orang Islam, zaman jed ke musuh orang Islam, watenya tru hidayah Allah Taala netamang dalam agama Islam, nekun ba Rasulullah long adalah orang yang mampu untuk jak dalam seh perang. Uronyo Rasulullah zaman long poh orang-orang Islam, uronyo long nek bala akan long poh orang-orang kafir. Wate gejak dalam seh perang, beliau pergi dalam saf peperangan bersama baginda Rasul, beliau tumbang dan gugur dalam peperangan alias syahid. Wate nyan galom keteme sembahyang, wate kena sembahyang gekun le Nabi, engkau belum sampai waktunya, engkau harus belajar dulu. Sama halnya seperti aku, kata Nabi, long jamun wate keperintahkan ibadah sembahyang le Allah Taala, wate subuh golom wajib long sembahyang dan golom gaanjurkan li Jibril. Pakon karena la ilma lana, golom na ilmi. Pajan Nabi baru sembahyang luhu Nabi ke awali. Artinya engkau belum diwajibkan solat, silahkan berperang. Wate gemu perang, tiba-tiba beliau gugur di medan perang. Nebedak Nabi nekun ba sahabat yang lain. Inilah manusia yang mulianya luar biasa, walaupun belum pernah mempergunakan keningnya untuk sujud kepada Allah, kalimat takbir belum ia ucapkan dalam solatnya, tetapi diberikan hak syurga oleh Allah. Kenapa? Karena mendapatkan hidayah Allah. Urangnya orang syiklun, mari dalam durasi wate yang sangat singkatnya legedanyo saban sari untuk tamita hidayah Allah Taala. Baik dapreh truk dari ulun tuan, dari gure-gure, dari Bandung, dari para dai, daripada ulama, tapi mari saban sari legedanyo ta cari benar minat dari pribadi kita untuk bangkit berdiri tegak, kita merengku hidayahnya Allah. Insya-Allah mati gedanyo akan termasuk dalam kategori orang yang beriman dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin. Jino kita tamang dalam rukun dua al-khutbah.